nggak tahu kenapa ini sering apa nggak tahu dari kemarin kan ini aku udah online udah masukin link juga error kan. Oke, kita langsung masuk aja ke pengenalan dulu aja pendahuluan. Halo, selamat malam. Maaf tadi ada kesalahan nggak tahu kenapa tadi udah aku benerin udah aku fixin dari apa dari apa YouTube-nya juga nggak ada masalah sebenarnya dari OBS juga nggak ada masalah nggak tahu kenapa aku ntar coba tak benerin lagi aja olah lagi aja. Selamat malam, nama saya Chandra Supriyadi, bukan Chandra Supardi pastinya. Itu disiakan itu nama saya agak salah. Ada di mana? Mau stop dulu ya? Saya stop dulu sebentar. Ada soalnya. Sebentar ya. Stop. Nggak langsung aja nggak apa-apa. Pelan-pelan aja lah. Nama saya Chandra Supriyadi. Saya home base-nya di mana saya home base-nya di Ungaran. Asli saya Semarang. Ini nomor kontak person saya. Ini ada WA sama ini. Kita nggak usah pakai Google Classroom ya. Jadi nggak malah WA aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai Google Classroom. Ntar apapun materi yang saya kasih, ntar bilang aja ntar saya upload PowerPoint atau materinya ntar ke Google Drive aja biar kalian langsung akses dari situ. Terus saya mengajar ini jaringan komputer 2. Jaringan komputer 2. Ini untuk kontrak perkuliahannya saya juga bingung sih enaknya seperti apa. Kehadiran, penilaiannya atau UTS, UAS, tugas berapa aku juga masih bingung sebenarnya saya pengen pengen online, pengen apa? Pengen streaming buat kalian nentuin sendiri berapa kehadiran kita diskusi aja lah karena kita kan emang saya tidak menuntut untuk kalian itu selalu hadir apa betul hadir sih kalian tuh pengennya sih saya sih rajin lah gitu rajin tugas dibuat UTS juga dikerjakan UAS juga berangkat gitu loh terus apa ya kehadiran berapa sih 30 ya atau 40 gue bingung entar lah entar gampang lah entar masalah itu ntar bisa di apa di intinya kalau bisa ada yang buat itu ya buat grup WA nanti kita diskusi aja berapa nanti untuk tingkat kehadiran saya pengen sih kehadiran sih 40% ke atas sih tapi terserah jenengan kalau mau berapa nanti untuk materi yang akan saya sampaikan di apa di mata kuliah ini adalah konsep dasar jaringan komputer. Saya mau memulai dari kom 2 ini dari awal jadi benar-benar awal pengenalan jaringan komputer pastinya kan karakteristik dan lapisan OSI layer. Sebenarnya kalau dari materi kita nanti pokoknya habis pertengahan mid semester nanti kita praktek dengan software kalau nggak salah namanya Cisco Packet Tracer. Nanti kalian dari situ nanti kita belajar dari awal jadi dari jaringan peer to peer sampai nanti ada pembagian subnetting juga. Apalagi ya? Hmm, transmisi data atau diagram blok ini nggak usah di ini apa namanya macam-macam apa namanya kok aku ngeblank sih saya lagi ada di luar karena di kampus kan emang nggak tahu wifi-nya sering error kan jadi saya wifi rumah juga ternyata itu lagi error dari kemarin nggak tahu kenapa sering disconnect jadi saya ke tempat lain terus pengennya sih ya suasana buat ngajar kan enak kan malam gini kan terus apa ya susah kalau misalnya nggak ada apa namanya nggak ada saling tukar pikiran gitu loh pengennya sih gitu ada tukar pikiran. Hmm, jadi jaringan dua ini jadi dari kurikulumnya ini tentang nirkabel atau
atau koneksi pakai wireless kan, sebenarnya kan seperti itu. Bentar, saya carikan bentar. Ada nggak sih tadi? Jarcom 2, jaringan komputer, dan analisis perancangan jaringan. Nanti pakainya tetap nanti kita pakai Cisco paket tracer aja ya. Lebih gampang soalnya nggak perlu banyak pakai komputer kan. Kalau pakai Cisco kan kita butuh berapa komputer, butuh berapa router, ada berapa switch juga, nanti kan lebih mudah dikonfigurasikan. Lanjut, lanjut. Langsung aja. Sebenarnya konsep dasar jaringan komputer seperti apa sih? Apakah dari akses internet? Apakah cuma dari akses internet? Jadi ini maksudnya gini, jaringan komputer itu tidak harus mengenai tentang internet aja sebenarnya. Internet itu hanya sebagian kecil dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu melibatkan banyak atau uh, sekelompok perangkat-perangkat keras yang saling terhubung antara satu sama lain. Bisa menggunakan kabel atau wireless juga bisa. Untuk topologinya juga banyak kan yang digunakan, ada bus, ada star, ada ring, terus apa ya, banyak lah pokoknya, ada bus, star, ring, tree juga ada kan. Jadi dari situ sebenarnya jaringan komputer itu nggak serta merta cuman komputer saya terhubung dengan komputer kamu, itu nggak cuma itu aja sih. Kalau antara komputer ke komputer namanya peer to peer kan, jadi nggak cuma itu aja, nanti ada juga nanti subnetting juga atau pengelasan kan, pengelasan apa, kelas untuk IP. Jadi model dasar sistem jaringan komputer seperti ini, apa namanya, komputer A dengan beberapa aplikasi dan nanti terhubung dengan sebuah server kan. B juga ada kan servernya juga kan. Komputer server juga komputer B juga terhubung dengan komputer server kan. Nanti akan terjadi komunikasi data, atau bisa kata lain gini, antara komputer A dengan komputer B yang saling terhubung atau peer to peer itu nanti kan nggak perlu ada yang namanya server. Pasti tetap ada yang namanya server yang lain kan. Cuman untuk apa namanya, untuk koneksinya kan cuma langsung, kan nggak perlu ada tambahan perangkat lain kan. Elemennya ada banyak sekali kan, ada sumber atau tujuan data atau terminal atau DTE kan, dari interface user, dari interface user dengan sistem. Jadi kayak komputer ini kan, jadi apapun yang kita masukkan atau sumber data apapun yang kita inputkan itu nanti akan diterima oleh DTE dan akan diubah atau dimodulasi menjadi sebuah data elektronik yang akan disimpan ke sebuah server kan. Yang kedua adalah interface. Interface itu tadi yang saya apa namanya? Tadi yang saya katakan, ada modulator dan demodulator, atau nanti yang untuk pengiriman data itu kan. Yang ketiga adalah jaringan komputer atau data atau media transmisinya, atau pembawa tadi kan, ada pakai harus bisa, kabel juga bisa. Cara kerja sistem jaringan komputer. Yang pertama, komunikasi data dimulai oleh program aplikasi di user ke server. Mengirim request ke server, terus menunggu data dari request, melakukan autentifikasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Contoh seperti ini. Saya akan ngecek untuk sistem jaringan atau sistem koneksi antara saya sama Google ya. Bukan saya, komputer saya sama Google. Coba sebentar. Jadi kalau misalnya jaringan itu pengen lihat sebenarnya komputer saya terhubung sama internet apa enggak sih, pakai ping aja. Lah ini salah satunya ini, mengirim request ke server, ping ping Google aja, karena gini,
Jadi sebuah server itu sebenarnya adalah sebuah IP. Jadi kalau dari link itu misalnya www.google.com itu hanya untuk nomor mudah. Sebenarnya dia itu ada sebuah angka IP. Nanti kalau nggak bisa lihat .com. Nih, jadi mengirim request. Request ini berupa ping. Menunggu jawaban dan respon. Respon ini kan ini respon. Nah, sebenarnya Google itu ini nomor IP-nya. Nomor IP atau nomor ini. Nomor apa? Nomor ya IP, nomor alamatnya ini sebenarnya. Dan melakukan autentifikasi reply. Reply itu menjawab. Berarti komputer kita terhubung dengan apa namanya, dengan Google. Ada satu lagi, Trusted namanya. Trusted Google. Trusted itu juga sama sebenarnya. Trusted, tapi Trusted itu untuk ngecek jaringan-jaringan mana sih yang kita lalui pada saat kita memanggil apa namanya, memanggil memanggil apa namanya, memanggil Google kan. Jadi ini tracing route. Jadi mencari rute-rute untuk alamat ini, atau ini kan 216.239.38.120 itu kan tracernya punyanya bukan linknya punyanya si dari Google. Nah, ini IP-nya kita, ini IP-nya kita, ini IP-nya jaringan atau IP-nya routernya sini, IP-nya ke sini, IP-nya ini apa namanya, dilingkan lagi, ini apa ya, nggak salah ini ke penghubung jaringan. Ini waktu hubungnya, ini kan ini waktu hubungnya nggak keluar, nggak tahu, ini agak lama researchnya, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya terlalu lama dikontrol C aja, udah tuh keluarkan ini, nanti sampai kembali lagi sampai ke alamat kita nanti, atau mau ditunggu. Nah, ini yang kita lalui ini untuk memanggil sebuah apa sebuah requestan atau requestan atau apa namanya, jawaban atau responnya kan, jadi melalui sebanyak ini sebenarnya. Tapi kan kita setahu kita kan cuman Google langsung keluar kan, tapi kita kan nggak tahu requestnya kita google.com dari misalnya Mozilla itu kan diarahkan kemana-mana aja kan, kita nggak tahu. Jadi ini sebenarnya kan udah C aja, C itu stop, atau stop. Oke, sebentar. Permintaan program aplikasi ini ditindaklanjuti oleh sistem komunikasi, mencarikan mencarikan suatu saluran komunikasi, negosiasi parameter komunikasi, kecepatan, kehandalan, dan bandwidth, mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang bisa dikomunikasikan. Yang ketiga itu jaringan komunikasi data akan membawa sinyal listrik ke, ke, ke tujuan. Ini kalau apa ya tadi kan, dari komennya kita kan nanti kan langsung diakses ke beberapa beberapa server atau beberapa router kan, untuk diroutingkan atau diteruskan ke alamat yang kita tujukan. Kenapa kita menggunakan metodologi sinyal digital atau metode digital? Yang pertama, untuk mendeteksi atau mempermudah kesalahan. Karena pola trafiknya yang kalau misalnya apa, digital itu kan kode biner 1010 kan. Jadi lebih mudah untuk apa, untuk mencari sebuah kesalahan juga. Dan ini setahu saya untuk komunikasi digital ini susah banget, bukan susah sih, agak sedikit kuat untuk menangani beberapa beberapa noise atau gangguan. Contohnya kayak apa namanya, bentar, motor lewat. Kayak apa, gangguan kayak
eh, petir, terus gangguan dari luar kan. Karena kan sinyal-sinyal yang kita punya atau yang kita kirimkan atau kita requestkan kan nggak cuma kita aja yang request, banyak banget kan. Jadi untuk lebih mempermudah menggunakan gelombang digital. Saya sudah tahu sih pan, lan, man, wan juga kan. Tadi saya katakan kan topologi jaringan. Topologi jaringan itu banyak banget kan. Jadi topologi jaringan yang nanti kita apa kita praktekkan itu kan bisa, kalau paling mudah sih tree sih ya. Jadi dari server ke router ke beberapa beberapa klien bisa dapat mudah. Kenapa dibuat dibuat apa dibuat sebuah topologi jaringan? Yang pertama untuk efisiensi. Jadi contohnya seperti itu contohnya kan. Kalau kita menggunakan komunikasi kita satu server tiga klien misalnya. Kalau jika kita cuma menggunakan satu satu kabel itu nanti saling menumpuk. Maksudnya satu kabel gini, satu koneksi. Jadi dari komputer satu, klien satu ke klien dua, ke klien tiga menggunakan satu kabel sampai dari server. Jadi nanti kalau misalnya kita cuma menggunakan satu line aja. Jadi misalnya dari komputer satu ke komputer dua ke server, dari tiga ke satu menggunakan satu kabel, satu kabel atau satu line. Misalnya komputer 3 request untuk ke server kan, request sesuatu. Otomatis kan harus melalui dulu komputer 2 dan komputer satu dulu baru bisa nyampe ke server kan. Jadi melalui topologi ini apa mempermudah untuk sebuah klien mengakses server. Ada bus, ada tree, ada star, terus ring juga ada. Ring sebenarnya sama aja sebenarnya. Ring itu uh, kurang efisien menurut saya. Jadi nanti kita pakainya nanti untuk praktek pakai tree aja. Ini bus satu line untuk beberapa server. Bukan satu kabel ya, ini beda ya. Kayak yang tadi saya katakan. Jadi ini memang benar-benar satu kabel, satu line bercabang. Bercabang. Ini untuk untuk tree. Jadi ini servernya di sini, nanti kliennya di sini, sini, dan penghubungnya nanti dihubungkan dengan router atau switch. Ini star. Ini star ini maksudnya ini. Yang tengah ini komputer server yang akan menghubungkan langsung dengan beberapa klien. Ini 5 klien. Ada lapisan OSI layer atau konsepnya seperti ini kan. Jadi ini cuman itu ya, cuman pengantar aja. Besok untuk pertemuan besok nanti kita jelaskan beberapa layar-layar yang akan kita bahas untuk depan layar ini pasti kita nanti akan bahas karena ini termasuk juga dalam jaringan komputer kan, jaringan juga kan. Jadi yang pertama aplikasi layar kan. Sebentar, mana sih? 1 2 3 4 5 6 7. 7 dari aplikasi layer, presentation, session, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Untuk pertemuan besok kita belajar tentang ini. Enggak belajar sih. Kita akan sedikit membahas tentang beberapa layer yang akan kita pahami untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya atau mungkin untuk praktek-praktek juga kan. Fungsi-fungsi sebentar ya. Ada motor lewat nggak apa-apa kan? Fungsi-fungsi untuk transfer file, manajemen dan akses, pertukaran pesan dan dokumen, transfer dan manipulasi job. Ini untuk layar pertama. Untuk layar kedua itu transfer atau negosiasi sintak, transformasi terhadap representasi data. Yang ketiga itu adalah kendali atau dialog.
dan sinkronisasi untuk entitas aplikasi. Layer keempat atau yang disebut dengan ini kan, oh tadi salah, sorry. Yang pertama itu layer ada definisi interface. Kok ngeblank gini aku? Gak apa-apa ya. Yang terakhir, bentar. Mana sih? Ini kan tadi kan konsepnya seperti ini kan. Physical layer, ini antara transmitter dan receiver atau pengirim dan penerima. Nah, itu kita bahas besok untuk pertemuan selanjutnya. Ini sudah, nanti kita saya teruskan lagi ke enggak, ini transmisi data aja ya. Materi 2 atau ini mau materi 2 atau langsung nanti dihubungkan. Kasih aja dikit ya tentang ini. Kita bahas dikit aja lah, nggak usah banyak ini. Sumber informasi. Jadi sebenarnya transmisi data yang kita akan yang kita panggil atau kita kok ngeblank sih? Nggak apa-apa ya. Akan kita gapai atau kita ingini atau request namanya. Itu seperti apa sih? Yang pertama adalah sistem informasinya. Jadi informasi apa yang akan kita ambil? Yang kedua pengkodean atau dikodekan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita requestkan. Yang kedua salurannya. Yang pertama kan codingnya, decoding dulu, diubah jadi kode. Yang selanjutnya disalurkan dan akan dikirim lewat modulator digital. Dari modulator digital itu akan diterima oleh demodulator dan akan di decoder atau diubah menjadi apa jadi langsung dari sini. Ini cuma saluran kan. Yang decodernya ini nanti akan diubah menjadi sesuai dengan apa yang akan disimpan atau di itu apa transisi ke data yang akan kita simpan, biasanya berupa digital sih ya. Ini dibahas data transmisi. Yang pertama sumber informasi ya kan, tadi kan ada yang bisa bentar ya, nggak berhenti itu udah dimatiin. Yang pertama sumber informasi bisa dari gambar, suara, atau sensor atau apapun yang bisa juga menjadi sebuah data. Pengkodean atau coding. Jadi pengubah format sinyal ke digital, analog ke format digital. Melakukan pengubahan sinyal analog ke format sinyal digital dikenal dengan dua teknik pengkodean dasar. Yang pertama lossless atau tidak ada kehilangan kekuatan sinyal, atau lossy atau kehilangan kualitas sinyal. Pengkodean saluran atau channel coder yaitu melakukan sebuah teknik pengkodean untuk mendapatkan laju data maksimal pada media itu. Bisa berubah-ubah pengkodeannya sesuai dengan kualitas saluran saat itu atau sesuai dengan aplikasi apa yang bukan aplikasi sebenarnya, maksudnya request kita yang kita ingin kita tampilkan. Saluran transmisi jelas bisa berupa media.
tadi tuh ada sebenarnya ada ada materi yang bagus kalau nggak salah. Pokoknya ini kita pengantar dulu aja. Untuk minggu depan kita kita langsung masuk ke beberapa pokok untuk benar-benar jalan komputer. Nanti kita belajar juga subnetting ya. Subnetting atau pembagian. Udah belum? Udah apa belum sih subnetting? Nanti di komen aja ya. Kenapa harus dikodekan sinyalnya? Yang pertama yang pasti, kenapa kok dikodekan yang pasti itu adalah untuk mengurangi gangguan, distorsi atau noise. Dan yang kedua adalah intervensi, meminimalisir interferensi atau gangguan-gangguan dari beberapa transmisi. Gangguan bisa ini kan distorsi echo, delay juga bisa. Ini sinyal perubahan sinyal dari apa namanya dari analog ini kan ke digital. Apalagi ya, modulasi digital ini perlu nggak sih kayak gini tuh kalian? Kalau misalnya perlu nggak apa tak nanti tak jelasin sih sebenarnya, tapi sebenarnya harusnya ini udah ada di semester 1 kan jaringan komputer. Pengennya sih pengen tatap muka langsung tuh loh, jadi enak banget untuk jelasin, ada komunikasi dua arah dari beberapa mahasiswa sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa ini YouTube-nya error. Coba nanti tak benerin aja, mungkin OBS-nya mungkin coba tak pakai Steam lihat bentar. Beberapa kan mas seperti ini sih, nggak tahu kenapa aku. Nah, sorry minum. Jadi pertemuan kali ini kita cuma membahas pengantar aja dan perkenalan saja. Saya ulang lagi, nama saya Chandra Supriyadi, bukan Chandra Supardi. Itu yang disiarkan salah, salah nama saya itu. Saya homebase-nya di Ungaran. Rumah saya Semarang. Ini saya udah di Semarang nih. Untuk uh, tepatnya Semarang Barat. Pokoknya dekat banget dengan Stekom, dengan kampus, bukan Stekom, dengan kampus Siliwangi. Pokoknya dekat banget. Gak ada 5 menit dari rumah. Nanti kalau pengen main juga ke sana boleh. Saya ini sebenarnya mengajar jaringan sih sebenarnya, bukan jaringan sih. Untuk semester kemarin emang agak bingung karena saya tuh dapat animasi digital dan silabusnya itu agak sedikit beda. Enggak, mungkin nggak usah dibahas lah itu. Hobinya apa hobinya saya? Hobinya tidur. Enggak, hobinya tidur saya. Hobi apa ya? Berimajinasi. Apa ya? Enggak banyak lah pokoknya. Eh, untuk pribadi pertanyaan pribadi jangan di komentar di WA aja nggak apa-apa. Saya nggak pemarah kok. Eh, Tadi kan untuk kontrak perkuliahannya ini aja lah. Kalian pokoknya ya yang rajin berangkat absen wajib, terus eh, tugas-tugas juga kalau bisa sih tepat waktu ya, jangan sampai molor, ada yang molor sampai 1 minggu, ada yang molor 3 hari, nggak apa-apa sebenarnya, cuman kan apa ya, kalau bisa tepat waktu lah. Nanti kalau kalau jadi beberapa dosen itu ada beberapa pengajar itu punya kriteria sendiri, jadi nggak harus harus 80% berangkat gitu. Itu enggak sih, kalau saya sih enggak, karena gini, banyak sih yang dari kita itu cuman lihat, kalau tatap muka gampang banget tahu, oh ini mahasiswanya pintar, ini enggak, ini bukannya enggak pintar, cuman kurang untuk cara tangkapnya kurang. Itu kalau tatap muka itu gampang banget. Pokoknya kalian rajin absen, terus tugas-tugas juga tepat waktu, UAS jangan sampai telat gitu kan. Terus yang kedua kejujuran. Saya respect sama orang-orang yang biarpun dia tidak bisa, tapi dia masih punya untuk keinginan untuk ngerjain tugas, terus ngerjain tugas sendiri pastinya kan. Dia nggak nyontek ke temannya. Jadi saya nggak suka sama namanya plagiasi atau nyontek kan. Kalau bisa jangan sih dihindari. Itu aja. Soalnya di dunia kerja itu yang butuh itu bukan bukan menjiplak, bukan plagiat, tapi benar-benar
orang yang mau berusaha. Terus hobi saya itu apa ya? Saya aktif di sebuah komunitas. Ya, komunitas apa ya? Komunitas reptil lah mungkin. Jadi emang saya sering banget kalau minggu kalau kalian itu sering jalan-jalan di TLC untuk Semarang dan sekitarnya, itu pasti ketemu saya. Gak apa-apa, nanti ikut aja, ikut gabung aja kita. Komunitas ular pasti. Reptil. Ini saya lagi di tempat ngopi favorit saya. Sepi karena sepi, enak banget buat berkhayal. Wais, apaan sih? Usia saya berapa ya? Tebak aja lah berapa komentar. Terus ada yang tanya, Pak, udah beristri belum? Pak, udah punya anak belum? Saya masih single. Bukan duda tapi saya masih single. Terus apa ya? Moto hidup saya, kalau bisa besok, kalau kenapa sekarang? Enggak, itu enggak itu. Let it go and let's God's doing for you. Jadi biarkan terjadi dan biarkan Tuhan melakukan apa yang harus apa yang akan dilakukan, dan kita sebagai manusia harus berusaha sih. Saran saya untuk teman-teman mahasiswaku itu gak apa-apa. Mahasiswaku yang sering banget ngopi seperti saya, keep health, tetap sehat, tetap hidup sehat, social distancing wajib. Untuk kalian memang banyak yang kuat terhadap COVID kan. Tapi untuk keluarga kalian seperti ayah kalian, ibu kalian, apa iya kuat? Kalau bisa sih, kalau bisa itu hindari kerumunan, makan makanan sehat, pola hidup sehat, stay health, stay social distancing, dan yang pasti olahraga jangan lupa. Perbanyaklah olahraga daripada mengeluh. Terus pokoknya saran saya untuk COVID ini nggak tahu sampai kapan, nggak tahu rencana Tuhan seperti apa terhadap COVID ini, nggak tahu juga kan. Yang pasti kita manusia harus waspada dan harus melakukan lebih baik. Kalau misalnya udah disuruh disuruh apa namanya ada PSBB, ya udah nggak usah jalan-jalan kemana ketemu apa gitu, nggak usah. Kalau gitu janganlah, jangan contoh saya, pasti jangan contoh saya malam ini, nggak baik. Oke. uh, Udah itu aja untuk materi besok. Itu nanti untuk pertemuan besok, materi besok bahas apa ya besok ya, ntar lah kalian pasti tahu kok. Semoga untuk minggu depan saya bisa streaming, jadi enak ada komunikasi dua arah dari mahasiswa sama saya. Udah, mungkin sampai ini dulu materi dari saya. Maaf untuk semua kesalahan dalam pengajaran saya. Saya akan tingkatkan lagi pengajaran saya, dan apa namanya, saya akan perbaiki lagi sistem. Uh, saya akan perbaiki lagi kemampuan atau tingkat pengajaran saya di sini, karena emang ini memang nggak tahu kenapa emang dari kemarin banyak banget kendala. Kemarin emang internetnya agak sedikit ngelak, nggak bisa buat streaming. Terus ini nggak tahu kenapa tadi nggak keluar gambarnya kan, ada beberapa yang tanya, Pak, linknya nggak bisa dibuka, padahal teman-teman kalian tuh udah ada yang bisa buka kan. Nggak tahu, ntar gampang lah, ntar pokoknya saya perbaiki ini nanti. Ya, selamat malam, selamat pagi, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.